Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya dengar ada modus penipuan model baru sih sebenarnya. Sebenarnya ini sih trik-trik lama, cuman kadang-kadang saudara-saudaraku juga perlu sering diingatkan ya. Sering diingatkan, hati-hati dengan modus-modus penipuan jual beli kendaraan di marketplace yang apa ya? Yang seperti sosial media, marketplace sosial media seperti Facebook. Nah, di situ kalau dari hasil informasi yang saya dapat, itu si oknum itu tuh, oknum yang melakukan penipuan itu, dia mengambil profil, bayangkan, mengambil profil akun yang sudah apa ya? Bisa dibilang sudah verified atau sudah dikenal banyak orang. Akhirnya apa? Dia mengambil gambar itu, dibuatnya akun baru, dicantumkanlah nomor telepon sang itu tadi yang melakukan penipuan itu. Nah, ngeri kan? Sekarang zaman muda aja. Ya sekarang contoh ya, saya membuat akun yang saya berharap itu menjadi branding dan juga uh, tidak apa ya, mengurangi lah, minimal mengurangi. Kadang-kadang kita jangan jumawa juga kalau misalnya kita punya akun sudah punya brand, sudah punya ini, terus merasa aman. Enggak juga. Saya juga barusan kemarin itu sampai ditelepon. Ya ini cerita aja ya. Kayak saya ini kan punya beberapa akun ya, di Facebook ada, di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada. Kenapa saya menggunakan banyak banyak platform? Karena apa? Pertama saya mau melakukan transaksional yang lebih meyakinkan bagi calon pembeli. Enggak, kalau misalnya cuma satu akun aja kan nanti dibilang kurang profesional atau apa gitu. Terus yang kedua, saya juga mencantumkan nomor saya di logo pada saat pembuatan video. Yang ketiga, saya menggunakan platform-platform video supaya visualnya itu kelihatan. Visualnya kelihatan bahwa kendaraan itu memang ada, unitnya ada, dan itu barangnya ada gitu. Jadi sah gitu loh. Kita bukan mau ngambil barang orang atau memanfaatkan akun orang, foto-foto dari akun orang lain untuk dilakukan scamming. Jadi dia menggunakan scamming itu, terus dibuatnya akun baru. Nah itulah, dulu kan saya juga pernah cerita kalau untuk buat akun itu bisa 1000 kali pun bisa gitu. Tapi yang saya khawatirkan itu ketika dia memanfaatkan profil kita untuk melakukan kejahatan. Jadi saya sarankan sama teman-teman, jangan percaya sebelum melihat unitnya, ketemu sama ownernya, dan juga jangan melakukan transaksi apapun. Jangan melakukan transaksi apapun. Dan saya juga berpesan pada teman-teman penjual juga, kalau misalnya sudah terjadi hal yang seperti ini, saya harap teman-teman lebih ke depan lebih berhati-hati. Dan juga untuk profil akun jual belinya lebih ditampilkan lebih profesional. Mungkin nanti bisa dibuat itu, memang agak jadi mengganggu kamera ya. Misalnya kita melakukan inspeksi video, membuat video kendaraan, ada timernya. Nah itu kan biasanya ada tuh. Jadi nggak bisa orang motong-motong. Kalau misalnya kepotong kan ketahuan. Terus yang kedua, menggunakan logo-logo yang yang sudah kita bikin, sehingga orang nggak mudah untuk melakukan melakukan cloning akun, terus diletakkan di akun dia. Terus yang ketiga, nomor telepon kita tuh nggak berganti-ganti, dan juga tercantum di video kita. Jadi saya sarankan kepada penjual seperti itu ya. Membuat akun itu jangan hanya satu saja. Mungkin di Facebook dia bagi calon pembeli, dia melihat di Facebook ada unitnya. Nanti pada saat itu dia melihat ada nggak misalnya platform lain yang membuat dia tuh lebih percaya gitu. Misalnya, oh ternyata ada di YouTube atau ada di TikTok gitu kan, atau ada di Instagram. Jadi menggunakan platform, wah ini nampaknya orangnya serius berjual beli. Tidak nih. Kalaupun misalnya itu pun dilakukan, minimal oknum-oknum yang melakukan scamming ataupun penipuan itu, dia agak lebih berpikir loh gitu. Karena videonya ada, unitnya ada, dan juga tersedia informasinya itu didapat bukan hanya dalam satu platform.
Ya itu sebenarnya gampang aja, dia comot-comot barang orang atau foto-foto orang di marketplace Facebook misalnya yang banyak yang digunakan, itu akhirnya dia buat akun. Tapi kan dia tidak memiliki video asli yang ada di platform YouTube. Jadi misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang mau melampirkan, misalnya kan di keterangan deskripsi itu ketika kita mau meletakkan produk unit kita ke marketplace, itu biasanya kan kita sering bisa ngasih link gitu, link videonya. Jadi lebih dipercaya gitu. Itu bagi untuk penjual. Terus yang untuk calon pembeli, saya sarankan itu jangan sampai terjadi ini kepada saudara-saudaraku sekalian. Jadi jangan lakukan transaksi apapun, ya kan? Bawa saksinya. Kalau misalnya ada pun sudah, wah ini nampaknya meyakini barangnya ada, bawa saksinya gitu loh. Bawa saksinya ke sana. Jangan sampai kita tertipu. Ini supaya ini kayaknya videonya agak panjang ini karena ceritanya banyak yang harus kita perhatikan ya. Banyak yang harus kita perhatikan dan kita harus lebih hati-hati. Lanjut kepada ini tadi, kalau untuk calon pembeli, jangan hanya di Facebook, lihat di platform lain kira-kira ada nggak gitu loh keterangan-keterangan di platform lain. Misalnya kan sekarang ini lebih visual, itu lebih meyakinkan, barangnya ada, ini segala macam ada. Walaupun nanti itu kalau misalnya ini dia misalnya sang penipu ini bisa ngambil juga dari video kita, minimal kan videonya sama. Wah ini nampaknya ada di ini, sedangkan linknya pun sama gitu loh. Link yang kita berikan pun sama dan lebih ini. Makanya juga yang perlu diingat juga itu kadang-kadang, mohon maaf ya teman-teman penjual, itu kalau bisa plat kendaraannya itu dimunculkan aja lah. Karena apa? Misalnya gini ndak. Kalau misalnya plat kendaraan itu muncul di platform misalnya yang sering banyak dilakukan itu di Facebook. Kalau muncul, dia misalnya melihat kendaraan itu yang melakukan scrolling misalnya kita mau lihat di Facebook gitu kan, marketplace itu, dia akan kelihatan tuh, oh ternyata ini platnya ini ada di akun ini, akun A, ini juga ada akun A, ini ada akun A. Jadi di situ pembeli ini bisa lebih berhati-hati. Oh ternyata ini pedagang juga, walaupun itu diperbolehkan, mungkin dia butuh tenaga penjual yang banyak ini dari showroom atau apa gitu. Jadi nggak masalah begitu. Tapi yang penting itu kendaraannya itu platnya tuh ditunjukkan. Sebenarnya kan kalau dalam berdagang itu kan kita tuh harus jelas gitu. Unitnya ada, nomor kendaraannya ada. Yang dibutuhkan inilah gitu. Seorang calon pembeli itu kan butuh informasi. Kasihlah informasi yang apa ya? Yang transparan gitu. Jadi juga kita tidak merepotkan calon pembeli. Kadang-kadang ya nanti saya sebenarnya belum ada waktu ya, saya akan mengajarkan cara membuat deskripsi video mungkin atau membuat deskripsi di Facebook. Nanti di situ ada Google link link positioning. Itu sebenarnya sudah ada di Facebook. Yang kedua membuat link di deskripsi dari YouTube, TikTok. Jadi kan pembeli ini merasa yakin bahwa ini benar-benar gitu loh. Jadi nggak merasa ini nanti takut dilakukan penipuan gitu. Jadi itu ya. Saya rasa itu aja sih sebenarnya. Yang kedua, oh ya, satu lagi. Kalau rekan-rekan ragu misalnya dengan pedagang-pedagang yang ada di marketplace, itu bisa langsung yang ke dealer resmi aja lah. Kalau misalnya masih ragu. Walaupun kadang-kadang ya memang harga di showroom, harga pedagang kan. Kita kan calon pembeli misalnya mau cari yang murah. Cari yang dari tangan pertama. Cari itu kan. Kadang-kadang ada yang pengen seperti itu. Kalau kita belum begitu paham, belum begitu belum begitu mahir, saya sarankan itulah langsung ke showroom aja resmi kan, dapat dealernya ada, bahkan di situ tempatnya pun di situ gitu loh. Walaupun nanti ya teman-teman yang berdagang tanpa showroom pun sebenarnya bisa, ataupun yang owner sendiri mau menjual juga bisa. Tapi pada dasarnya gini, kalau orang yang misalnya dia punya showroom, dia pasti punya izin. Punya izin berarti resmi. Terus kalau misalnya penjualnya itu merupakan owner pemilik pribadi, dia nggak akan misalnya mengajak transaksi di tempat-tempat yang nggak jelas gitu loh. Di lapangan yang ini yang bisa orang buat kabur itu. Jadi yang calon pembeli juga harus hati-hati. Transaksinya biasanya kalau yang punya online itu di rumah. Terus juga kita harus hati-hati kepada ini, yang kalau misalnya kita mau dari pemiliknya,
bawa teman atau saksi. Yang berikutnya adalah siapkan bukti-bukti transaksi, surat-suratnya dicek benar gitu loh. Jangan sampai ada yang kelewat. Saya kan khawatir juga sebenarnya, kan kasihan ya. Kasihan sama calon pembelinya. Kita ngumpulnya 50.000, 50.000, nggak banyak-banyak, dan juga kita apalagi nih suasananya mau dekat-dekat Ramadan ya kan, kita ngumpul untuk bisa pulang kampung misalnya kan jadi nggak bisa kumpul dengan keluarga, sangat disayangkan sekali ya. Jadi itu ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada informasi modus-modus penipuan yang terbaru, ya teman-teman yang lain boleh buat video atau berkomentar. Nanti kalau misalnya ada kira-kira ini, mungkin bisa saya pelajari, saya berikan solusi dan tipsnya ya. Jadi kita lebih berhati-hati. Oke ya, jangan lupa baca bismillah. Untuk penjualnya jangan lupa baca bismillah. Untuk calon pembeli juga baca bismillah. Semoga kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang buruk ya, yang zolim. Dan saya ingatkan teman-teman hati-hati terhadap penipuan. Dan juga untuk untuk penjual, berjualanlah dengan jujur, karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau sudah rezeki, insya Allah nggak kemana. Kalau sudah rezeki kita, insya Allah nggak kemana. Pedagang yang jujur itu sama dengan berjihad bersama Rasulullah. Insya Allah berkah dan juga bertahan lama apa yang kita dagangkan. Semoga ini bermanfaat, dan juga mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung. Saya tidak ada maksud menyinggung, sebenarnya ini saya bermaksud baik untuk kebaikan kita juga, penjual, pembeli, dan juga untuk semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.